السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad 12 Jumadil Akhir 1443 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di Masjid An-Nur, Antasan Kecil Barat, Pasar Lama, Banjarmasin Tengah, Kalimantan Selatan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Para jemaah sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari, saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala akhirnya bisa datang kembali ke Masjid An-Nur setelah sekian lama kita tidak bertemu dan tidak bermajlis disebabkan karena pandemi Covid-19. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Dan sudah lawas tidak datang bahanyar masjidnya. Kita pada kesempatan kali ini melanjutkan apa yang sudah kita pelajari dari pelajaran kita, yaitu membaca kitab Tafsir Al-Quranil Azim, Tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Dan pada pertemuan ini saya akan sedikit mengupas tentang biografi dari penulis kitab Tafsir Al-Quranil Azim. Kemudian baru kita masuk kepada tafsirnya. Beliau adalah namanya Ismail. Jadi kita mengenal tafsir Ibnu Katsir, tapi sebenarnya namanya bukan Ibnu Katsir, namanya adalah Ismail bin Umar
bin Katsir. Jadi terkenalnya adalah nama kakeknya. Terkenalnya adalah nama kakeknya, Tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu sebenarnya adalah nama kakeknya, Ismail bin Umar bin Katsir bin Daw. Dan kunyahnya adalah Abul Fida. Kunyahnya Abul Fida. Dan beliau orang Damaskus, lahir di Damaskus pada tahun 701 Hijriah. Sekarang kita sudah 43 Hijriah. Berarti sekitar 700-an tahun yang lalu beliau hidup di atas muka bumi ini. Dan adapun kisah beliau saat kecil sama seperti para ulama lainnya. Memang hikmah Allah dalam penciptaannya seperti itu, bahwa seorang ulama ditakdirkan oleh Allah berbeda dengan yang lain. Yaitu beliau di masa kecil sudah menghafal Al-Quran pada umur 10 tahun. Menghafal Al-Quran pada umur 10 tahun. Kemudian setelah itu beliau banyak menghafal hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga menghafal matan dari mazhab Syafi'i. Makanya beliau bermazhab Syafi'i. Guru beliau Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Utsman bin Qaymaz Az-Zahabi rahimahullah berkata tentang muridnya ini, yaitu tentang Imam Ibnu Katsir, yahfadhu jumlatan salihatan minal mutun war rijal wa ahwalahum wa lahu hifdhun wa ma'rifah. Imam Ibnu Katsir rahimahullah atau Imam Ismail bin Umar bin Katsir Abul Fida rahimahullah menghafal hafalan yang banyak, yang baik, yang berkaitan dengan matan hadis, kemudian juga rawi-rawi hadis, kemudian juga keadaan-keadaan beliau. Jadi beliau ini mengumpulkan 3 keilmuan minimal yang sangat luar biasa. Hanya saya tadi baca pendahuluannya. Jadi saya punya buku cetakan Darul Ibnul Jauzi, tafsir Imam Ibnu Katsir. Di sini disebutkan faqihul mufassirin wa mufassirul muhadditsin. Ahli fikih dari para ahli tafsir dan ahli tafsirnya para ahli hadis. Nah, ini menunjukkan keistimewaan yang sangat luar biasa. Ahli fikih dari para ahli tafsir dan ahli tafsir dari para ahli hadis. Susah orang mengumpulkan 3 poin ini, yaitu fikih, tafsir, dan hadis. Biasanya orang fokus hanya kepada fikih, hadisnya tidak, atau biasanya orang fokus kepada tafsir, fikih dan hadisnya tidak. Biasanya sebagian ulama ada yang hanya fokus terhadap hadis, tafsirnya tidak, dan fikihnya juga tidak, dan seterusnya. Tetapi Imam Ibnu Katsir luar biasanya menyebutkan faqihul mufassirin wa mufassirul muhadditsin. Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kemudian termasuk hal yang patut kita ketahui, guru beliau. Siapa sih guru beliau ini sampai beliau seperti ini? Salah satu guru beliau yang sangat luar biasa adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian juga Imam Al-Hafidh Az-Zahabi rahimahullah. Kemudian juga Al-Hafidh Abul Hajjaj Al-Mizzi. Ini para ahli hadis. Para ahli hadis. Adapun murid beliau yang terkenal di antaranya adalah Ibnul Jazari, yang
beliau adalah ulama dari kalangan qiraat Al-Quran. Kemudian Sa'duddin An-Nawawi, ini bukan Imam Nawawi tetapi Sa'duddin An-Nawawi. Kemudian Syihabuddin Ibnu Hijji, ini adalah murid beliau. Dan tulisan-tulisan beliau sangatlah banyak, di antaranya bukan karangan ya. Saya tidak setuju kalau seandainya tulisan para ulama disebut karangan, tapi yang benar adalah tulisan-tulisan beliau, yaitu di antaranya yang akan kita baca tafsirnya ini, tafsir Al-Qur'anil Azim, yaitu tafsir Ibnu Katsir. Jadi nama sebenarnya dari tafsir Ibnu Katsir adalah Tafsirul Qur'anil Azim. Kemudian kitab yang sangat terkenal, kitab tentang sejarah, Al-Bidayah wan Nihayah. Dan masih banyak lagi kitab-kitab yang lain. Kemudian yang patut diperhatikan juga di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah, cara beliau menafsiri ayat Al-Quran ini bagaimana caranya. Nanti kita akan lihat prakteknya ya. Caranya adalah beliau menafsiri ayat dengan ibarah sahlah, dengan ungkapan yang mudah, wa bi uslubin mukhtasar, dan dengan tata bahasa yang ringkas. Yuwaddihul ma'na al-'am lil ayah al-karimah, menjelaskan makna yang umum akan ayat yang mulia tersebut. Jadi inilah yang membuat tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah diterima oleh para ulama dan kaum muslimin. Bahasanya mudah, intinya. Bahasanya mudah. Dan ini juga perhatian kepada para ustadz, para penceramah, yang paling utama di dalam penyampaian adalah bahasa mudah dipahami, sehingga jamaah setelah pengajian paham dan mendapat ilmu apa yang disampaikan dari ustaz tersebut. Kemudian yang kedua yaitu beliau menafsiri ayat dengan ayat sampai jelas maknanya. Dan ini adalah penafsiran yang paling utama. Lianna la ya'rifu murada kalamillah illallah subhanahu. Karena tidak ada yang mengetahui maksud dari firman Allah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka metodologi penafsiran yang paling agung adalah tafsirul ayati bi ayatin ukhra, menafsirkan ayat dengan ayat yang lain. Yang kedua yaitu kemudian setelah itu beliau menafsirkan ayat dengan hadis. Dan luar biasanya karena beliau ahli hadis, sebagaimana sudah saya katakan tadi, mufassirul muhadditsin, ahli tafsirnya dari para ahli hadis. Maka beliau meriwayatkan hadis dengan sanadnya secara umum di dalam kitab tafsir Al-Qur'anil Azim. Dan sedikit sekali beliau tidak menafsirkan hadis dengan sanadnya. Banyak menyebutkan sanad-sanadnya. Ini menunjukkan bagaimana beliau mutadalli'un fi ilmi hadis. Beliau sangat mendalam di dalam ilmu hadis. Kemudian yang keempat, cara beliau menafsiri hadis adalah dengan cara meriwayatkan hadis dengan perkataan meriwayatkan ayat dengan perkataan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, yang sesuai dengan tafsiran dari ayat tersebut. Kemudian yang kelima yaitu terkadang menyebutkan perkataan para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, ya, terutama para ulama-ulama dari kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan terkadang menyebutkan Israiliyat. Israiliyat itu adalah kisah-kisah yang terdapat di dalam kitab Taurat atau Injil, ataupun perkataan dari perkataan para sahabat, para tabi'in.
kisah-kisah Israiliyat. Nah, begitulah cara beliau menafsiri ayat Al-Quran. Sekarang kita masuk langsung kepada tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dan beliau sebenarnya menyebutkan banyak sekali pendahuluan sebelum beliau memulai tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir surat Al-Fatihah. Taib. Saya akan sebutkan sebuah bab sebagai pendahuluan. Beliau mengatakan muqaddimatun mufidatun tuzkaru fi awwal tafsir qabla al-Fatihah. Pendahuluan yang penting, bermanfaat, disebutkan pada awal tafsir sebelum menafsirkan surat Al-Fatihah. Beliau mengatakan qala Abu Bakar ibnu Al-Ambari rahimahullah, sampai sanadnya. Saya bacakan sanadnya, enggak apa-apa ya, karena ini adalah salah satu kekhususan umat Islam, ya. Qala haddatsana Ismail ibnu Ishaq Al-Qadhi qala haddatsana Hajjaj ibnu Minhal qala haddatsana Hammam an Qatadah. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Abu Bakar Al-Ambari rahimahullah taala berkata dengan sanadnya sampai Imam Qatadah. Sampai Imam Qatadah. Siapa itu Imam Qatadah? Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, seorang tabi'i yang belajar kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi berkata, "Nazala fil Madinati minal Qur'an." Turun di kota Madinah dari surat-surat Al-Quran, Al-Baqaratu wa Al Imran wa Nisa wal Maidah wa Bara'ah wa Ra'd wa Nahl wal Hajj wa Nur wal Ahzab wa Muhammad wal Fath wal Hujurat wal Rahman wal Hadid wal Mujadalah wal Hashr wal Mumtahana wal Saf wal Jum'ah wal Munafiqun wal Taghabun wal Talaq ila Ra'sil Ashr idza zulzilat wa idza jaa nasrullah. Haula'i suwar nazalat bil Madinah wa sa'iru suwar bi Makkah. Di sini Imam Qatadah rahimahullah menjelaskan tentang surat-surat yang turun di kota Madinah. Ya, ada Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Bara'ah, surat Taubah, Ar-Ra'd, An-Nahl, Al-Hajj, An-Nur, Al-Ahzab, Muhammad, Al-Fath, Al-Hujurat, Ar-Rahman, Al-Hadid, Al-Mujadalah, Al-Hashr, Al-Mumtahinah, As-Saf, Al-Jum'ah, Al-Munafiqun, At-Taghabun, At-Talaq, sampai kepada Az-Zilzalah. Ini semua surat diturunkan di kota Madinah, atau yang disebut dengan Madani, surat-surat Madani. Nanti terjadi ikhtilaf di antara para ulama apa pengertian surat Al-Madani. Yang jelas di sini disebutkan surat-surat tersebut, kata Imam Qatadah, diturunkan di kota Madinah, dan seluruh surat lainnya di kota Mekah. Jadi sekitar 26 surat tadi di kota Madinah, dan sisanya ya, sekitar 80-an lebih itu di kota Mekah. Fa amma adadu ayatil Qur'anil azim fa 6,000 ayah. Adapun jumlah bilangan ayat Al-Qur'an yang mulia sekitar 6.000 ayat. Tsumma ikhtulifa fi ma zada ala dzalika ala aqwal. Nah, dari 6.000 sepakat para ulama 6.000. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama jumlah bilangan ayat dalam Al-Quran sekitar 6.000. Yang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama adalah ayat yang setelahnya. Ayat yang setelahnya. Sebelum saya lanjutkan, saya teringat sebuah kisah dan juga perkataan-perkataan para ulama. Jadi tadi malam saya berdiskusi dengan Ustaz Adib hafizahullah. Kitab apa yang perlu dibahas? Karena beberapa para ustadz yang ngisi di sini sudah mengisi disiplin-disiplin ilmu. Ada yang fikih, ada yang
akidah, ada yang macam-macam. Maka saya berbesar hati untuk mengambil tafsir. Dan lebih berbesar lagi ketika membaca beberapa biografi para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Beliau di akhir hayatnya dengan segala macam aktivitas ilmiah yang beliau miliki, beliau di akhir hayatnya berkata, salah satu yang membuat aku merasa rugi sebelum meninggal adalah tidak banyak mendalami ayat-ayat Al-Quran. Ini subhanallah. Maka saya nasihatkan Bapak, Ibu, saudara-saudari, bacalah Al-Quran. Dan kalau bisa minimal bacalah artinya. Walau sehari satu ayat, satu arti. Apalagi kalau seandainya orang sudah mempunyai kebiasaan ada hizb Al-Quran, setiap harinya dia baca, kemudian dia hatamkan. Wallahi kadang-kadang orang-orang awam yang tidak hadir di pengajian, terutama ya orang-orang Banjar dulu, mereka itu punya tirakat baca Quran, menghafal Quran, walau sedikit demi sedikit. Dan jadikan itu bekal terindah untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Al-Quran tidak seperti dahulu. Sekarang bermacam-macam cetakannya. Itu menjadi tambah berat hitungannya kelak di hadapan Allah. Menjadi tambah berat fasilitas dan sarana disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman sekarang sangat mudah. Maka dedikasikan diri untuk membaca Al-Quran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja ketika beliau hidup, beliau mempunyai hizb membaca Al-Quran. Artinya ada waktu khusus untuk baca Quran sekian. Kalau ini waktu tidak digunakan sampai datang besok hari, maka berarti beliau qadha. Maka saya nasihatkan, berbahagialah kita di setiap ahad insyaallah kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan tafsir-tafsirnya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ketika sudah masuk ke dalam perkara-perkara seperti ini, ya sudah, ada surat Al-Quran yang diturunkan di kota Madinah, ada surat Al-Quran yang diturunkan di kota Mekah. Saya tidak terlalu penting kayaknya untuk di pasar. Ilmu di pasar nggak terlalu penting ya. Nah, padahal ini adalah perkara yang penting. Baik. Faminhum man lam yazid ala dzalik wa minhum qala wa mi'ata ayah wa arba'i ayat. Nah, artinya di antara mereka ada yang tidak menambah dari 6.000 itu, 6.000 ayat. Di antara mereka ada yang menambah 6.204 ayat. Wa qila 14 ayat. Di antara mereka ada yang menambah 6.214 ayat. Wa qila wa mi'ata 19 wa 19 ayat. Ada yang mengatakan, di antara mereka ada yang mengatakan 6.219 ayat. Ikhtilaf di antara para ulama rahimahullah. Ada yang mengatakan 225 ayat. Ada yang mengatakan 226 ayat. 6.225, 6.226. Ada yang mengatakan 6.236 ayat. Hakadzalika Abu Amr Ad-Dani fi kitabih Al-Bayan. Yang menjelaskan itu adalah seorang ahli baca Al-Quran, Abu Amr Ad-Dani, di dalam kitabnya Al-Bayan. Wa amma kalimatuhu faqala Al-Fadl bin Shadzan an Atha ibn Yasar 77,000 kalimah wa 439 kalimah. Kata yang ada dalam Al-Quran 77,439 kata yang ada dalam Al-Quran
sekitar 77.439 kata. Wa amma hurufuhu faqala Abdullah ibn Katsir an Mujahid rahimahullah, hadza ma ahsayna min al-Qur'an wa huwa 300,000 harf wa 21,000 harf wa 180 harfan. Imam Mujahid rahimahullah ta'ala seorang ahli tafsir di generasi tabi'in. Bahkan para ulama mengatakan idza ja'aka an Mujahid fahasbuk. Jika sudah datang kepadamu tafsir dari Imam Mujahid rahimahullah ta'ala, maka cukup bagimu tafsir tersebut. Saking dalamnya ilmu beliau terhadap tafsir Al-Quran Karim. Dan beliau adalah muridnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Inilah yang kami hitung dari Al-Quran, hurufnya. Ada sekitar 300.000, 21.000 dan 180 huruf. Jadi 31 juta. Gitu ya. 21.180 huruf. Nah. Dan وقال الفضل عن عطاء بن يسار 300,000 حرف و23,000 و15 حرفا. Adapun Atha ibnu Yasar juga seorang ulama dari kalangan tabi'i berkata hurufnya sekitar 300.000 huruf, 23 huruf dan 515 huruf ditambah-tambah itu ya. Sekitar sama 3 jutaan sekian. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya waqala Salam Abu Muhammad Al-Hammani innal Hajjaj jama'a al-qurra wal huffadha wal kuttaba faqala akhbiruni 'anil Qur'ani kulli kam min harfin huwa qala fahasbuna fa'ajma'u annahu 300,000 wa 40,000 wa 740 harfan. Salam bin Muhammad Al-Hammani berkata, Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, seorang pemimpin kaum muslimin pada waktu itu, mengumpulkan para ahli Al-Quran, para penghafal Al-Quran, para ahli qiraat, para penulis mushaf. Kemudian beliau bertanya, beritahukan kepadaku tentang Al-Quran seluruhnya, berapa hurufnya. Maka mereka akhirnya bersepakat 300.000, 40.000 dan 47 atau 740 huruf. Jadi sekitar 3 juta sekian. Ya, ini menunjukkan bagaimana mereka sangat perhatian kepada Al-Quran Al-Karim. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita langsung kepada tafsir surat Al-Fatihah. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuqalu laha Al-Fatihah, ay Fatihatul Kitabi khattan. Beliau mengatakan surah Al-Fatihah dinamai Al-Fatihah, maksudnya adalah karena secara tulisan dia merupakan pembuka Al-Quran. Makanya disebut dengan surat Al-Fatihah. Jadi kalau kita buka mushaf, yang pertama kali tertulis adalah surat Al-Fatihah. Yang pertama kali tertulis adalah surat Al-Fatihah. Wa biha tuftatahul qira'ah fis shalah. Dan mengapa juga dinamakan surat Al-Fatihah yang artinya pembuka? Karena dengan surat Al-Fatihah dibuka sholat. Ketika kita sholat,
bertakbiratul ihram, baca doa istiftah, baru baca surat Al-Fatihah. Dia adalah dibaca untuk memulai sholat, makanya disebut dengan Al-Fatihah. Ini adalah dua sebab. Sebab yang pertama tadi karena Al-Quran tulisan pertama kalinya adalah surah Al-Fatihah sebagai pembuka Al-Quran. Kemudian yang kedua sebagai pembuka surat di dalam sholat yang dibaca. Wa yuqalu laha aidan ummul kitab 'inda al-jumhur. Ada yang mengatakan juga menurut jumhur ulama, yaitu mayoritas para ulama, dia adalah ummul kitab, yaitu induknya Al-Quran, sumbernya Al-Quran. Ada perkataan menarik begini yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan, Innallaha anzala mi'ata kitabin. Allah menurunkan 100 kitab suci. Wa jama'a sirra hadhihi al-mi'ah fi arba'ati kutubin. Dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan rahasia 100 kitab ini pada 4 kitab suci. 4 kitab suci adalah Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Wa jama'a sirra hadhihi al-arba'ah fil Qur'anil Karim. Dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua rahasia dan pokok ajaran dari 4 kitab suci ini pada Al-Qur'anul Karim. Wa jama'a sirra al-Qur'an fil Fatihah. Dan Allah mengumpulkan rahasia kandungan Al-Quran seluruhnya pada surah Al-Fatihah. Wa jama'a sirra al-Fatihah fi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan mengumpulkan rahasia kandungan Al-Fatihah pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi dari 100 kitab suci yang Allah turunkan, 4 intinya, dari 4 intinya tersebut 1 intinya Al-Quran, dari 1 intinya Al-Quran, intinya Al-Fatihah, inti dari Al-Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya disebut oleh para ulama Al-Fatihah, dan jumhur mengatakan ummul kitab, ya, bahwa Al-Fatihah adalah induknya kitab suci. Al-Fatihah induknya kitab suci. Kemudian penulis mengatakan wa kariha Anasun. Kalau saya katakan penulis, beliau adalah Abul Fida Ismail bin Umar bin Katsir rahimahullah. Wa kariha Anasun wal Hanasu wal Hasan wa Ibnu Sirin kurhan tasmiyatuha bidzalik. Tetapi ada sebagian ulama, di antaranya sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Al-Hasan Al-Basri, Muhammad bin Sirin, beliau membenci dinamai Al-Quran dengan Ummul Kitab. Ya, dinamai Al-Quran dengan Ummul Kitab. Qala Al-Hasan wa Ibnu Sirin innama dzalika al-lawh al-mahfuz. Karena yang namanya Ummul Kitab, induk dari kitab adalah al-lawh al-mahfuz. Induk dari kitab adalah al-lawh al-mahfuz, yang di dalamnya tertulis takdir-takdir seluruh makhluk, dari mulai penciptaannya sampai qiyamis sa'ah. Nah, ini nama-nama dari surat Al-Fatihah. Jadi kalau pian ditanya ilmu nih yang pian bawa nanti ke rumah, mengapa surah Al-Fatihah dinamakan surah Al-Fatihah? Jawabannya ada berapa? Ada 3. Ya, yang pertama yaitu Al-Fatihah yang artinya pembuka dinamakan surah Al-Fatihah karena dia membuka mushaf. 1. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Karena membuka salat. Yang ketiga dinamai oleh jumhur dengan nama apa? Ummul Kitab, yang artinya induk dari Al-Quran. Baik. Wa qala Al-Hasan rahimahullah al-ayatul muhkamatu hunna ummul kitab wa kadza kariha aidan an yuqala laha ummul Quran. Al-Hasan Al-Basri punya pendapat lain. Mengapa Al-Quran tidak dikatakan sebagai ummul kitab, dan beliau membenci untuk dinamai ummul kitab Al-Quran. Kata beliau, ayat-ayat yang tegas itulah yang disebut dengan ummul kitab, bukan Qurannya. Ayat-ayat yang jelas, tegas, itulah disebut dengan ummul kitab.
Demikian pula Anas bin Malik rahimahullah radhiyallahu anhu dan Muhammad bin Sirin membenci akan dinamai dengan Ummul Quran. Jadi ada ulama yang membenci nama Ummul Quran dari Al-Fatihah. Baik, itu ikhtilaf di antara para ulama rahimahullah taala. Kemudian penulis berkata, "Wa qad thabata fil hadits 'inda Tirmidzi wa sahahahu 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin ummul Quran wa ummul kitab was sab'ul mathani wa yuqalu laha as-sab'ul mathani wal Qur'anul 'azim." Nah, tetapi kata Imam Ibnu Katsir telah tetap di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda alhamdulillahi rabbil alamin, yaitu surah Al-Fatihah adalah Ummul Quran. Jadi nama dari Al-Fatihah Ummul Quran itu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan hadisnya sahih. Ya, hadisnya sahih. Ummul Quran, Ummul Kitab, As-Sab'ul Mathani. Apa arti As-Sab'ul Mathani? 7 yang diulang-ulang. Dan ini mukjizat Al-Quran. Pian lihat ya, orang yang sekarang main aplikasi anak-anak pian tuh yang main aplikasi TikTok, aplikasi Facebook, yang berjoget-joget, goyang 2 jari, itu sekarang sudah mulai bosan. Ganti tahun bosan, lihat, bosan. Karena itu aja. Beda dengan Al-Fatihah. Mulai 14 abad yang lalu sampai sekarang tidak pernah orang bosan untuk membacanya. Inilah yang disebut dengan As-Sab'ul Mathani. Diulang-ulang tambah nyaman. Diulang-ulang tambah nyaman. As-Sab'ul Mathani. Nah, jadi arti As-Sab'ul Mathani, dan itu adalah salah satu nama dari Al-Fatihah, yaitu As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang selalu diulang. Di dalam sholat diulang. Bahkan minimal sholat wajib saja 17 kali. Ditambah sholat qabliyah ba'diyah menjadi 29 kali. Nah, sholat qabliyah ba'diyah 12 rakaat. 29 kali. Tambah lagi nanti sholat duha, sholat tahajud, sholat witir. Terus diulang. Tidak pernah bosan. Jadi ini mukjizat Al-Quran. Mukjizat kenabian Nabi Muhammad SAW yang mengatakan Al-Fatihah adalah As-Sab'ul Mathani wal Qur'anul Azim. Nah, nama lain dari Al-Fatihah adalah Al-Quran yang mulia. Jadi sekarang ini beliau berbicara tentang nama-nama Al-Fatihah ya, nama-nama Al-Fatihah. Wa yuqalu laha alhamdu. Ada juga yang menamai Al-Fatihah dengan alhamdu. Kenapa? Karena dimulai dengan ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh, Ustaz, berarti Bismillah bukan ayat pertama. Nah, ini nanti ikhtilaf. Dijelaskan oleh beliau nanti. Ikhtilaf, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin ayat pertama. Bismillah adalah awalan atau ayat awalan di setiap surat. Nah, ini menurut sebagian pendapat. Nah, wa yuqalu laha as-salah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam an rabbih qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain. Ada lagi yang mengatakan nama Al-Fatihah adalah as-salah, salat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, aku membagi salat antara aku dengan hambaku 2 bagian. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, jika hambaku berkata alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allahu hamidani 'abdi, maka Allah berfirman hambaku telah memujiku. Nah, ini menunjukkan bahwasanya nama lain dari surat Al-Fatihah adalah as-salah. Fa summiyatil Fatihah salatan li'annaha syartun minha. Ada lagi yang mengatakan mengapa surah Al-Fatihah dinamai salat? Karena salat tidak sah kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah. Karena surah Al-Fatihah adalah syarat sahnya salat.
atau rukun. Para ulama mengatakan rukun. Rukun salat. Di dalam hadis, dalam tafsir Imam Nukatsir disebut syarat. Dan beda antara syarat dan rukun secara ilmu fikih. Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah, sudah berapa kita dapati nama Al-Fatihah? Ulun hitung ya. Yang pertama Ummul Quran, Ummul Kitab, As-Sab'ul Mathani, Alhamdu, As-Salah. 5 sudah. Ya. Tadi ulun jelaskan As-Sab'ul Mathani artinya apa? 7 ayat yang diulang-ulang. Dan ini kata ulun katakan bahwa adalah mukjizat Al-Quran. Orang tidak pernah bosan ngulang-ngulang 7 ayat. Orang meruqyah tuh, ngulang-ngulang. Ulun ada kisah. Jadi ada dulu kawan waktu kita kuliah di Madinah. Orang ini ganteng, berasal dari Suriname. Dan karena ganteng, banyak perempuan yang suka. Tetapi akhirnya beliau menikahi hanya 1 perempuan. Maka wanita-wanita lain yang tidak dinikahi oleh beliau merasa sakit hati. Merasa cintanya ditolak. Cinta ditolak, dukun bertindak. Akhirnya dia kirim dari dukun atau sihir dari Suriname ke mana? Ke Madinah. Sakit beliau, subhanallah. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita ruqyah. Ruqyahnya pakai Al-Fatihah. Dan yang menarik adalah suatu itu malam Jumat. Biasanya kita libur hari Jumat. Kamis malam Jumat itu malam panjang bagi kita. Kita ruqyah malam Jumat. Selesai ruqyah nih, panat sudah meruqyah. Meruqyah itu panat memang. Sampai sekitar jam 1, jam 2 gitu. Guringan kita. Jam 4 bangun lagi karena salat subuh. Nah, orang ini yang kena sihir tadi, dan ini salah satu bukti bahwasanya orang kena sihir tandanya ini. Apa itu? Tidak sholat. Nah, kalau di rumah-rumah pian ada yang nggak sholat, jangan-jangan kena sihir tuh orang. Ya, padahal sampaikan tuh salam ulun. Ujar Ustaz, mun kada sholat itu berarti terindikasi kena sihir. Karena memang itu tujuan dari ilmu sihir atau mensihir orang, salah satunya adalah membuat dia tidak sholat. Makanya disembelih ayam. Salah satu fungsi penyembelihan ayam sebagai bentuk pengabdian diri kepada jin agar tidak berkokok membangunkan orang sholat subuh. Orang ini tidak sholat. Ulun sholat di masjid, baca zikir pagi. Setelah itu pulang ke kamar, melihat dia berbanding saja. Matanya kelap kelip. Disuruh enggak? Kada igul-igul kata orang Banjar. Habis itu lu baca. Ya, baca surah Al-Fatihah. Ada 100 kali. Kada igul-igul juga orang. Maka sudah mengantuk kita kan guring jam 2 bangun jam 4. Nah, ini menunjukkan bahwasanya pembacaan surah Al-Fatihah tidak akan pernah membosankan. Buktikan itu. Karena itu hadis Rasulullah SAW. As-Sab'ul Mathani. Kemudian As-Salah. Karena Allah menyebutnya dalam hadis Qudsi bahwa surat Al-Fatihah adalah As-Salah. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala berkata, wa yuqalu laha asy-syifa. Ini luar biasa. Dan dikatakan surah Al-Fatihah adalah obat penyembuh. Baca pian surah Al-Fatihah. Yang batuk-batuk tadi itu, baca ya. Yang panas, ya. Sebagian orang lebih percaya, terutama pas lagi pandemi COVID-19 ya. Sebagian orang lebih percaya dengan obat-obat lahiriah, herbal, obat-obat generik atau obat-obat medis kimia gitu. Ya, itu adalah salah satu obat yang merupakan sebab qadari.
Sebab yang Allah takdirkan bahwasanya itu bermanfaat. Tapi ada obat yang lebih dahsyat. Apa itu? Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa." Kami turunkan dari Al-Quran shifa. Ada yang mengatakan kata-kata dari Al-Quran itu berarti ayat-ayat dan surat-suratnya terbatas. Ada yang mengatakan shifa di situ dalam bentuk kata nakirah, karena shifa dalam tanwin menunjukkan kepada kata nakirah, menunjukkan kepada keumuman. Artinya ayat apapun dari Al-Quran pian baca, maka itu penyembuh. Ada nih, orang nggak bisa baca meruqyah. Di rumah ada orang kesurupan. Apa yang aku harus baca? Al-Fatihah baca. Kalau sudah muyak baca Al-Fatihah, dan tidak akan bosan insyaAllah. Tapi kalau seandainya ingin mengganti ayat yang lain, kada hafal selain Al-Fatihah, baca kulhu. Baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Baca surat paling favorit pas TK, Inna A'taina. Kalau sudah ingin mengganti lagi, baca huruf-huruf aja. Yasin, 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 baca. Itu penyembuh. Karena kita mengambil pendapat bahwasanya Al-Quran apapun yang dibaca walau satu huruf, dia adalah penyembuh. Dia adalah penyembuh. Nah, nama lain dari surah Al-Fatihah Asy-Syifa. Lima rawahu ad-Darimi an Abi Sa'id marfu'an radhiyallahu anhu. Fatihatul kitabi syifa'un min kulli sum. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dalam kitabnya Sunan dari Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu', yaitu sampai tak angkat kepada Rasulullah SAW. Fatihatul kitabi syifa'un min kulli sum. Surat Al-Fatihah adalah obat penyembuh dari setiap racun. Kata-kata kul ini adalah a'zamu siyaghin dalla 'ala al-'umum. Kata yang menunjukkan paling besar, menunjukkan kepada keumuman. Racun apapun, kita harus lebih yakin dengan obat-obat syar'i. Jadi kalau kita berbicara sebab, Pak, sebab itu ada dua. Sebab syar'i dengan sebab qadari. Sebab qadari, sebab yang ditakdirkan oleh Allah bahwasanya dia sembuh. Seperti obat medis, ya. Kimia, obat sakit kepala, Panadol, obat panas, Sanmol, obat ini sakit apa gitu, ya. Ini sebab qadari namanya. Sebab apa? Qadari. Allah takdirkan itu bermanfaat. Sama kalau orang kepidaraan. Ulun masih meragukan kepidaraan itu tidak ada manfaatnya. Mungkin ada manfaatnya. Coba pian cek. Orang kepidaraan itu pakai kunyit lah. Anak dimasukkan ke dalam rumah, keluar-keluar kuning berantakan. Mungkin itu ada manfaatnya kunyitnya itu. Yang bermasalah mungkin bacaan-bacaannya. Adapun khasiatnya mungkin itu sebab qadari. Orang Banjar dulu melihat anak panas dikasih kunyit, mungkin penurun panas. Ya, mungkin yang bermasalah adalah bacaannya, apa yang dibaca oleh Sayyidina Muhammad Dara itu. Itu yang harus diperbaiki. Nah, ada sebab syar'i, yaitu yang ditunjuki oleh ayat Al-Quran atau hadis Rasul, seperti asal, madu, itu sebab syar'i. Ya, kemudian seperti makan kurma ajwa, sebab syar'i. Zam-zam 5 syuribalah. Zam-zam ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin. Zam-zam sesuai dengan niat yang meminumnya. Zam-zam makanan paling bergizi, obat penyembuh dari penyakit. Itu sebab syar'i namanya. Nah, sama ini Al-Fatihah atau Al-Quran secara umum sebab syar'i. Dan kita harus lebih percaya sebab syar'i daripada sebab apa tadi? Qadari. Nah, kalau seandainya di luar dari dua sebab ini dijadikan sebagai sebab, maka berarti kesyirikan. Ada rumah,
Satu kampung kebakaran. Padahal rumahnya beton. Ada rumah yang tidak terbakar. Padahal rumahnya kayu. Pas diteliti, ada wasituha ternyata dalamnya. Orang meyakini itu sebagai sebab untuk menahan bahaya. Nah, ini namanya menjadikan sebab yang bukan sebagai sebab. Dan ini bisa masuk ke dalam jurang kesyirikan. Pahamlah? Ada orang Banjar di Tanah Abang Jakarta berdagang. Kemudian sidin memakai cincin 25 tahun pakai cincin itu, cincinnya cincin Sulaimani di sini. Aku nih memakai cincin ini 25 tahun. Aku kada pernah dicopet orang di Tanah Abang. Ini sebab syar'i atau sebab qadari? Bukan. Berarti meyakininya menjaga keamanan, menjaga bala, maka termasuk apa? Kesyirikan. Sekalinya sidinnya pencopetnya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Wa yuqalu laha ar-ruqyah. Dan dikatakan nama lainnya adalah ruqyah. Ruqyah, nama lain dari Al-Qur'an, Al-Fatihah. Makanya surat yang paling bagus untuk dibaca adalah Al-Fatihah, untuk baca-bacai agar bisa mengobati orang. Misalkan nih, pian datang ke Tuan Guru. Ustaz, Habib, minta banyu, boleh nggak? Boleh. Minta banyu aja boleh. Yang jadi masalah minta banyu dibacai. Nah, kalau seandainya bacaannya sesuai dengan yang diajari dalam Al-Quran atau doa-doa berdasarkan hadis-hadis yang sahih, maka itu boleh dikerjakan oleh sebagian sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Di antaranya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Yang jadi masalah adalah ulun minta banyu di sini. Hadangilah aku kamar dahulu. Aduh, ke kamar. Sini jegin pin baca sudah. Ya. Kenapa? Karena bacaannya tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Al-Fatihah bacaannya. Kalau ingin menambah ayat yang lain silakan. Qul huwallahu ahad wal a'udzu birabbil falaq wal a'udzu birabbin nas. Baca berapa kali tidak ada tertentu, silakan baca. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa Al-Fatihah adalah ruqyah. Li hadithi Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu fi sahih hina raqa biha ar-rajula as-salima faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma yudrika anna ruqyah. Yang artinya hal ini berdasarkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Waktu itu beliau dalam sebuah perjalanan sehingga di sebuah kampung. Kemudian ada sebuah kampung tersebut ada pemimpinnya terkena sengatan kalajengking. Maka penduduk kampung tersebut minta agar kalau mau singgah di sini ruqyah pemimpin kami. Ini sudah berhari-hari sakit. Ruqyah pemimpin kami. Akhirnya beliau meruqyah dengan surat Al-Fatihah. Maka kemudian beliau bawa kabar tersebut dan sembuh akhirnya pemimpin kampung tersebut. Ya. Dan ini mukjizat Al-Qur'an para ikhwan, subhanallah. Mukjizat Al-Quran paling mudah untuk dilihat adalah meruqyah dengan Al-Quran, meruqyah dengan Al-Fatihah. Yang asalnya kesurupan jadi sembuh, itu semestinya yang melihat itu wajib beriman tuh. Nah, mana hitungan matematiknya itu nggak masuk gitu. Hitungan matematiknya nggak masuk. Kok bisa orang kesurupan, kemudian dibacai langsung sembuh? Ya, yang bisa mempercayai itu hanya iman. Maka semestinya orang ketika melihat orang yang diruqyah kemudian sembuh, maka ini dia wajib beriman. Kalau tidak hitungannya berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, apakah kamu tidak mengetahui bahwasanya surah Al-Fatihah adalah ruqyah? Jadi, Bapak Ibu, saudara-saudari, ada anak garing, panas, baca Al-Fatihah. Ada anak suka menangis, baca Al-Fatihah.
Ada anak luka dan meruqyah dengan bacaan Al-Quran itu untuk penyakit dalam dan untuk penyakit luar. Rasulullah SAW pernah tersengat kalajengking waktu beliau sholat malam, sampai beliau berkata, la'anallahu al-aqrab, semoga Allah melaknat si akrab ini, yaitu kalajengking. Ma taraka musalliyan wala nabiyan illa ladagathu, tidak meninggalkan orang yang sedang sholat malam, nggak tahu orang sedang sholat malam, nggak tahu ini nabi, masih saja disengat. Kurang ajar ini. Ya, makanya kita itu kalajengking jangan dipelihara, beuntungai. Ini aneh manusia ini. Ada hadis seperti matahari di siang bolong diharamkan untuk dipelihara karena wajib dibunuh. Ini malah dipelihara. Seperti apa? Ular, malah dipelihara. Yang kalau masuk rumah kita itu harus diusir. Ya. Kalau seandainya masih datang 3 hari maka harus dibunuh. Ini dipelihara. Untung mana lah? Ngalih mana dipadahi? Ya. Aneh para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Baik, kemudian saya nasihatkan sekali lagi, kalau ada anak-anak ruqyah. Anak-anak yang ngali dipadahi. Anak-anak yang kan ada anak-anak yang seperti ini umurnya 5 tahun, 6 tahun. Kadang subhanallah gasing benar. Nah, itu di ruqyah tuh. Lihat pian manfaatnya ruqyahnya. Dan ruqyahnya tidak sekali 2 kali. Karena gini, ruqyah itu sama dengan doa, dan doa kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang beriman. Apabila yang memegang ladingnya itu kuat, maka akan menimbulkan kekuatan yang sangat luar biasa. Meskipun senjatanya super tajam, tapi mau memakainya lamah lintuhut, maka tidak ada manfaat. Begitulah doa. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Ud'uallah wa antum muqinuna bil ijabah, fa inna Allah la yaqbalu du'a min qalbin ghafil lahi." Yang artinya, berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin dikabulkan doa. Tidak boleh ragu. Ya, tidak boleh. Berdoalah mungkin dikabulkan. Enggak ada boleh ini, enggak ada boleh. Harus benar-benar berdoa, yakin. وروى الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سماها أساس القرآن قال وأساسها بسم الله الرحمن الرحيم وسماها سفيان وابن عيينة بالواقية. Asy-Sya'bi Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi seorang tabi'i, beliau meriwayatkan dari gurunya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Abdullah bin Abbas yang disebut sebagai habrul ummah, ulamanya umat Islam, saking dalamnya ilmunya, disebut sebagai turjumanul Quran, ahli tafsir Al-Quran. Beliau mengatakan bahwa nama Al-Quran adalah asasul Quran, pondasi dasar Al-Quran. Ya, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, asasuha bismillahirrahmanirrahim. Pondasi dasar Al-Quran adalah bismillahirrahmanirrahim. Dan sedikit tentang Abdullah bin Abbas. Ini berkaitan dengan anak-anak ya para ikhwan. Wahai para orang tua, berdoalah kepada Allah. Jangan pernah bosan doakan anak. Doa. Mendoakan anak itu tidak mesti harus untuk menjadi ustaz, pendakwah. Doakan kebaikan. Ya, karena orang tua lisannya ini mempunyai kesempatan. Lisannya ini sangat tajam di sisi Allah. Doakan anak agar mereka selamat di dunia dan di akhirat, agar mereka diberkahi oleh Allah. Karena Abdullah bin Abbas menjadi seperti itu akibat doa. Rasulullah SAW mendoakan beliau, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajari beliau ilmu agama dan ajari beliau ilmu tafsir Al-Quran. Ya, beliau
mendapatkan seperti itu akibat doa. Doakan anak para ikhwah. Apalagi di zaman sekarang, zaman yang subhanallah susah. Ya. Apalagi beliau pian-pian punya anak, anaknya sudah dewasa balik, pian bari handphone, pian bari kamar seorang, yang masuk dia ke dalam kamar kunci. Ada tahu apa yang ada. Ya. Ulun sering mendapati curhatan, penyesalan dari beberapa anak muda. Ustaz, ulun berzina virtual. Zina itu lo pesampuk lo. Laki-laki beginian. Ini kada wah ini zina virtual. Ya, live. Orangnya di Banjar, yang satu di Papua. Berzina virtual. Buka kemaluan sama-sama. Hati-hati pian anak-anak pian. Kita kada tahu. Jangan sampai anak-anak kita menjadi pintu terbesar kita masuk ke dalam nerakanya Allah SWT. Maka Abdullah bin Abbas bisa seperti itu dengan doa. Doakan anak-anak kita. Jangan, makanya Rasulullah SAW bersabda, "La tad'u ala anfusikum wala amwalikum wala auladikum." Jangan kalian doakan keburukan diri kalian, harta kalian. Jangan doakan keburukan anak-anak kalian. Dasar nih anak wengal benar. Anak warik. Ya, jangan. Berarti abahnya. Jangan. Tahan lisan. Ya. Ulun ingat dulu store Al-Quran. Ustaz Adib mungkin pernah sering lihat dulu. Store Al-Quran ke Syekh Ubaid bin Abdullah Al-Afghani. Kalau kita salah nyetor Al-Quran, beliau pasti mendoakan. Kata beliau, Allahumma kfina syarrak. Dengan air zam-zam dituangkan ke kepala sambil berdoa, Allahumma kfina syarrak. Ya Allah, cukupkan keburukan anak ini. Coba jadikan itu amalan. Kalau anak kita lagi susah diatur, yang perempuan sudah dewasa tidak mau pakai jilbab, laki-laki sudah balik tidak mau sholat, itu kan bagi orang tua kan ngenes sendiri, sedih tersendiri gitu loh. Kalau lagi kumpul-kumpul anaknya tidak bisa baca Quran padahal sudah umur 20-an tahun, itu kan ngenes tersendiri bagi kita orang tua yang seperti itu. Maka doakan, Allahumma kfina syarr. Ya Allah, Rabbana hab lana minas salihin. Berdoa pada orang. Kemudian sedikit tentang Abdullah bin Abbas juga adalah masa muda ini bagi kawan-kawan yang masih muda. Masih muda itu berarti kurang dari 40. Menpian sudah ada muda lagi. Ya, yang 40 ke atas kayak ulun dan ami-ami di sini sudah tua sudah. Ya. Maka yang kurang dari 40 maka gunakan waktu untuk menimba ilmu agama. Ada cerita menarik. Semenjak Nabi Muhammad SAW wafat, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu punya kawan. Kemudian beliau mengatakan, "Hayya natlubul ilm min ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa hum kutsur." Wahai sahabatku, ayo kita menimba ilmu dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas ketika beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal, umur beliau sekitar 14-15 tahun. 14-15 tahun. Maka ayo kita menimba ilmu. Itu para sahabat masih banyak orangnya. Kata temannya, ngapain kita nimba ilmu? Gak mungkin kita mengalahkan mereka. Masih ada Abdullah bin Mas'ud, masih ada Abu Bakar As-Siddiq, masih ada ini, masih ada ini. Ngapain? Mereka masih banyak, biarin saja. Waktu berlalu. Akhirnya Abdullah bin Abbas duduk di Masjid Nabawi, dikerumuni orang. Sudah menjadi ahli fatwa. Temannya yang tidak mau diajak untuk menimba ilmu tadi mengatakan, "Kana hadzal fata a'qala minni." Orang itu, si pemuda itu lebih pintar dariku. Maka gunakan waktu muda untuk menimba ilmu agama, menghafal ayat Al-Qur'an, menghafal hadis-hadis Rasul, mempelajari ilmu-ilmu keislaman.
Kemudian wasamma Sufyan bin Uyainah rahimahullah bil Waqiyah. Dan Sufyan bin Uyainah Imamul Muhadditsin mengatakan bahwa surah Al-Fatihah adalah Al-Waqiyah. Al-Waqiyah artinya yaitu surat yang menjaga. Surat yang menjaga. Maka baca surat ini sebagai penjagaan diri kita. Ulun kira cukup ya, dan sampai di sini nama-nama surat Al-Fatihah. Insyaallah pada pertemuan Ahad depan kita akan bicarakan lanjutannya. Semoga yang disampaikan bermanfaat dan sudah cukup juga 1 jam kita berbicara. Jika ada yang ingin bertanya maka dipersilahkan. Nggih, Bu. Dengan banyu. Nggih. Bolehkah kayak itu kah? Nggih. Maka jawabannya iya, boleh. Dan itu tidak mesti harus pergi ke tuan guru Ustadz Habib. Orang tua juga bisa. Untuk anak-anaknya. Ya. Bacai pian Al-Fatihah pada air kemudian dikirimkan. Cuma ada masalah di sini. Ada lagi tren nih, mungkin kawan-kawan yang jualan di herbal tahu. Sebotol Al-Fatihah sudah diruqyah 7 kali harganya 5.000. Karena ada sebotol Al-Fatihah diruqyah 10 kali harganya 10.000 amnya. Ada yang 15 kali dibacai Al-Fatihah harganya sekian ratus ribu. Ah, bolehkah ini? Maka jawabannya terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan boleh. Karena ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi inna ahaqqa ma akhadtum min kitabillah inna akhadtum ma akhadtum min kitabullah. Yang artinya sesungguhnya yang paling berhak kalian ambil upah darinya adalah kitabullah. Boleh. Sebagaimana Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mendapatkan hadiah saat meruqyah dengan Al-Fatihah. Maka sebagian ulama mengatakan asal hukumnya boleh. Tapi sebagian yang lain dan saya lebih condong kepada pendapat ini, Imam Ibnu Baz rahimahullah lebih baik dijauhi. Mengapa? Karena akan jadi meremehkan Al-Quran. Jadi komersil nanti. Ya, 1 botol sama nih, botolnya segini aja. Tetapi ketika dibacain 100 harganya 1 juta. Ketika dibacain 50 kali harganya 500.000. Ketika dibacain 10 kali harganya menjadi 150.000. Nah, ini main-main nanti dengan Al-Quran. Tetapi kalau dilihat dari asal hukum apa? Diperbolehkan. Tapi lebih baik dijauhi karena dikhawatirkan menghinakan Al-Quran. Begitu, Bu. Jadi pian saja boleh. Ya, anak lagi sakit, bacai, suruh minum boleh. Belum punya pengalaman. Dulu kalau pulang musim liburan, musim panas, waktu kuliah di Madinah, singgah di Jakarta di rumah kawan. Ada perempuan minta ruqyah. Perempuan ini adingnya kawan. Jadi kisahnya, ini lihat ya, ini saya sambungkan dengan kisah yang dari Suriname tadi. Si perempuan ini kecelakaan. Kakinya, betisnya belah. Kemudian karena kesakitan, maka dibawa ke orang pintar. Akhirnya sakitnya sembuh. Tidak sakit lagi. Tapi dia memiliki penyakit yang lebih parah. Dan ini udah langsung lihat dengan mata kepala. Setiap kali habis berwudu kemudian menghadap kiblat untuk sholat tidak bisa. Setelah takbiratul ihram lupa Al-Fatihah. Dan ulun uji, dia nggak bisa, hilang. Suruh duduk baca Al-Fatihah selesai, baca. Subhanallah. Jadi para ikhwah, saya katakan sekali lagi, kita kaitkan dengan cerita Suryam tadi. Jika ada keluargamu yang tidak sholat di rumah, khawatir itu terkena sihir. Lalu, ulun pas baca, biasa masih sama Madinah kalau liburan bawa air zam-zam. Baca zam-zam. Baca Al-Fatihah saja, nggak ada yang lain. Al-Fatihah berulang kali sampai 7 sampai 9 kali mungkin.
Munkashif. Kemudian suruh minum. Minum langsung muntah. Setelah itu beliau masuk kamar, ada bini ulun di dalam, ulun di luar. Yang penting suara kita sampai. Tidak perlu untuk menghadap kepada perempuan tersebut. Apalagi pinapiragah, pakai sarung tangan, ya, mengikuti awak bebinian yang bukan mahramnya. Ini tidak boleh. Tidak boleh bermudah-mudah dalam hal itu. Karena syaitan itu licik. Dan buktinya Allah sudah membuktikan bahwasanya cukup dengan suara sampai. Baca ya Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian Al-Kafirun, kemudian Al-Baqarah. Dan saat melewati ayat kursi, kemudian 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, kemudian dia muntah. Setelah muntah sadar, kemudian bertanya kepada bini ulun, "Pian lihatlah tadi ada tikus keluar dari perut ulun." Kata bini ulun, "Kada melihat." Itulah yang dimasukkan oleh orang pintar tadi, agar lukanya tidak sakit. Sihir tidak, la yuflihu sahirun, kata Allah SWT. Orang-orang tukang sihir tidak akan pernah beruntung. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sihir pasti membuat orang tidak sholat. Dan ini menunjukkan bahwasanya boleh membaca Al-Fatihah dan surat-surat yang lain pada air lalu diberikan minum. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Cukup kalau lapar sudah kita lelah. Baik, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.